nama saya Nurul Isnaini, NIM A1C3190005. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbintangan, yaitu pada submateri kecerahan intrinsik bintang. Sebelum kita masuk ke pembahasan kecerahan intrinsik bintang, kita harus tahu dulu nih apa itu bintang. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya, baik cahaya dari dalam dirinya sendiri maupun cahaya yang dipantulkan. Nah, untuk bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut bintang nyata. Nah, sedangkan untuk bintang yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, dia hanya memantulkan cahaya dari benda lain, disebut bintang semu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kecerahan intrinsik bintang. Nah, pada malam hari mungkin kita melihat ada bintang yang terlihat lebih cerah di antara bintang-bintang yang lain. Nah, bintang yang paling terang itu mungkin kita sebagai orang awam berpikir bahwa bintang yang paling terang itu adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Padahal bintang yang paling terang tersebut penyebab dia terlihat lebih terang dari yang lain itu adalah magnitudenya bernilai negatif. Nah, nilai magnitudo yang tampak dari kecerahan bintang tersebut hanya menunjukkan seberapa cerah bintang tersebut terlihat. Tetapi kita perlu mengetahui kecerahan intrinsik dari suatu bintang. Nah, ketika kita mengukur kecerahan intrinsik suatu bintang, maka kita harus mengukur total cahaya yang dipancarkan oleh bintang. Besarnya magnitudo, nah yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa besarnya magnitudo yang tampak itu tidak melambangkan seberapa kecerahan intrinsik yang bisa dipancarkan oleh bintang tersebut, tetapi hanya melambangkan seberapa terang bintang tersebut terlihat. Nah, untuk mengetahui kecerahan intrinsik suatu bintang dapat diaplikasikan atau dibandingkan dengan jarak. Nah, berikut penjelasan mengenai kecerahan yang dibandingkan dengan jarak. Nah, begini, energi cahaya apabila dia jatuh mengenai suatu layar atau suatu benda itu disebut flux. Nah, misalkan pada lampu, ketika kita meletakkan layar sejauh 1 meter dari lampu, maka flux dalam jumlah tertentu akan jatuh mengenai layar, tepat pada layar atau penuh di atas layar tersebut. Nah, tetapi apabila kita meletakkan layar dengan jarak 2 meter di bawah lampu, maka cahaya yang terpancar dari lampu tersebut hanya sedikit mengenai layar, dan selebihnya akan melebar atau dia itu menyebar 4 kali lebih besar dari cahaya pada jarak 1 meter tadi. Nah, menurut teori ini dapat disimpulkan bahwa jarak berbanding terbalik dengan kecerahan. Semakin besar jarak yang diberikan, maka kecerahan atau flux yang terlihat atau terpancar akan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita masuk membahas mengenai magnitudo visual absolut itu mengacu pada kecerahan intrinsik bintang dengan jarak 10 parsec
ke bintang dengan ukuran bintang yang diketahui dan magnitudo absolut yang diketahui. Nah, yang terakhir yaitu luminositas. Nah, dengan magnitudo absolut yang sudah diketahui, kita dapat membandingkan bintang dengan matahari. Nah, ini bisa didapat ketika kita mengubah magnitudo absolut menjadi luminositas. Nah, luminositas atau dengan simbol L itu adalah jumlah total energi bintang yang memancar dalam 1 detik. Nah, menghitung luminositas adalah proses yang penting. Jika kita menghitung paralaks suatu bintang, maka kita akan mendapatkan hasil jaraknya. Ketika kita menggunakan besarnya magnitudo visual yang tampak, kita akan menemukan magnitudo visual absolut. Nah, magnitudo visual absolut itu bisa kita gunakan untuk menentukan luminositas dari matahari. Nah, kemudian kita bisa menggunakan luminositas dari matahari untuk menghitung luminositas bintang. Beberapa bintang di alam semesta kita ini memiliki besar 1 juta kali lebih besar dari matahari atau bahkan 1 juta lebih. Nah, mungkin banyak dari kita yang tidak percaya karena dari bumi terlihat bahwa bintang itu sangat kecil dibandingkan